Merapi akhirnya meletus, ribuan orang mengungsi. Belasan orang tewas di rumah Mbah Marijan, namun sang kuncen Merapi dilaporkan selamat. Lebih dari 100 orang tewas dan 500 hilang akibat tsunami dan gempa 7,2 skala Richter di Mentawai. Jakarta banjir terus, macet terus, sang ahli justru menyalahkan warga. Ya, selamat pagi saudara, kami masih akan kembali menayangkan informasi mengenai kejadian di Merapi ya. Iya saudara, ribuan warga desa Krinjing dan Ngagomulyo berlarian menyelamatkan diri saat terjadi gempa Gunung Merapi. Ya, sebagian warga kini dirawat di rumah sakit akibat menghirup debu vulkanik. Kepanikan warga terjadi sesaat setelah Gunung Merapi meletus. Sekitar 1.500 warga desa Krinjing dan Ngagomulyo, Magelang menyelamatkan diri di lokasi pengungsian di desa Sawangan. Sebagian warga telah tercerai-berai dengan keluarganya karena panik dan harus menyelamatkan diri. Mereka baru sadar ketika di pengungsian, saudara maupun kerabat mereka tidak ada di lokasi kejadian. Pekatnya abu yang dimuntahkan Gunung Merapi juga telah mengakibatkan sebagian warga mengalami gangguan pernapasan. Sebanyak 37 orang dirawat di Rumah Sakit Umum Muntilan karena mengalami gangguan pernapasan. Bahkan seorang balita bernama Ilham Ajakai dilaporkan meninggal dunia akibat menghirup debu vulkanik yang pekat. Di wilayah Krasak dan Muntilan, Magelang, ketebalan debu mencapai sekitar 2 cm. Yondaryono melaporkan dari Magelang, Jawa Tengah. Sementara itu, saudara, di Klaten, Jawa Tengah, evakuasi dilakukan menyusul keluarnya awan panas dari kawah Merapi pada Selasa petang. Ya, di bawah guyuran hujan, warga desa Balerante, Kemalang, Klaten, dievakuasi ke sebuah gedung sekolah dasar. Di bawah guyuran hujan yang cukup deras, petugas SAR Klaten mengevakuasi warga desa Balerante, Kecamatan Kemalang, Klaten dengan menggunakan ambulans. Proses evakuasi berjalan lambat karena jumlah ambulans sangat terbatas. Sebelumnya warga desa Balerante ini ngotot tidak mau diungsikan karena menganggap kondisi Merapi masih aman. Namun setelah melihat adanya awan panas yang keluar dari puncak Merapi, mereka akhirnya mau diungsikan petugas. Namun kendati demikian, belum semua warga Balerante mau mengungsi. Tadi siang dikasih tahu sama Bapak RT, terus ini baru 1 RT mas. Yang 2 RT belum ada yang mau. Sebabnya Pak mau kok turun mengungsi lah Pak. Wajar kali gunung ada. Wajar gunungnya dilecek. Untuk sementara puluhan warga kini ditampung di gedung SD Negeri 1 Bawuan. Sebuah tenda telah didirikan di halaman sekolah guna memenuhi kebutuhan para pengungsi. Rozak Asyuri melaporkan dari Klaten, Jawa Tengah. Saudara, untuk mengetahui kondisi terkini aktivitas Gunung Merapi dan juga kondisi para pengungsi di sekitar Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, daerah istimewa Yogyakarta, kami akan mengajak Anda bergabung dengan rekan Raymond Kurniawan. Yang sudah beberapa hari ini ikut terus memantau perkembangan dari Gunung Merapi. Ya, Raymond, tadi kita sudah sampaikan bahwa kondisi di sekitar rumah Mbah Marijan itu ada sejumlah korban jiwa. Bagaimana nasib dari Mbah Marijan sendiri saat ini? Ya, Joy dan juga saudara, mengingat ada beberapa warga yang menjadi korban meninggal di sekitar kawasan Cangkringan, tepatnya di sekitar rumah Mbah Marijan sendiri. Saat ini informasi yang kami dapatkan mengenai keselamatan Mbah Marijan pun masih simpang siur. Dan ada beberapa warga yang mengatakan bahwa Mbah Marijan selamat, namun ada juga yang mengatakan bahwa Mbah Marijan tewas, mengingat banyaknya warga juga yang tewas di sekitar kawasan tersebut. Iya Raymond, saya ulangi, bagaimana kondisi para pengungsi di sana? Ya, Juanita dan juga saudara, 12 jam pasca meledaknya Gunung Merapi semalam, atau tepatnya pada pukul 18 kemarin,
saat ini kondisi Gunung Merapi sudah mulai terlihat menurun aktivitasnya. Dan saat ini saya sudah berada di salah satu pengungsian, tepatnya di kantor Kepala Desa Hargo Binangun. Dan dapat saya sampaikan kepada Anda semua bahwa kondisi para pengungsi saat ini sudah mulai kembali beraktivitas setelah semalam mereka beristirahat. Dan para pengungsi sendiri pun sudah mengeluhkan bahwa mereka terserang berbagai macam penyakit, khususnya penyakit yang mengganggu saluran pernafasan. Namun dari segi bantuan dari pemerintah sendiri, saat ini sudah mulai tercukupi, hanya beberapa kebutuhan saja seperti air dan juga selimut yang masih belum terdapat bantuan dari pemerintah daerah Sleman, Yogyakarta. Dan untuk lebih jelasnya saya akan mewawancarai salah satu warga yang juga menjadi pengungsi di daerah Hargo Binangun ini. Ibu, siapa namanya Ibu? Ibu Sutrisno. Ibu Sutrisno, sudah sejak kapan Ibu mengungsi di kantor kepala desa ini? Sejak hari Senin. Iya. Ya, terus dari fasilitas yang diberikan dari pemerintah sendiri gimana Ibu? Sudah mencukupi? Iya sudah cukup. Cuma yang belum ada air itu ada tapi sedikit. Ya, Ibu lagi dipijit nih, mungkin Ibu lagi sakit ya Ibu? Masuk angin. Saya masuk angin, batuk-batuk, terus saat tadi malam itu rasanya pusing-pusing, meh-meh, semaput saya, tapi tubuh saya kuat. Ya. Semoga semuanya baik-baik saja Ibu ya. Ya saudara, memang banyak para pengungsi yang sudah mulai terserang batuk-batuk karena diakibatkan oleh meledaknya Gunung Merapi yang menyemburkan kepulan asap yang juga sampai pagi hari ini masih melanda daerah Sleman, Yogyakarta. Dan kami juga ingin menginformasikan kepada Anda bahwa hingga pagi hari ini sendiri pun warga juga masih berjaga-jaga, khususnya di sekitar jalan yang menuju ke kawasan wisata Kaliurang dan juga Kali Adem. Warga menjaga kawasan tersebut agar steril dari warga-warga yang akan masuk ke rumahnya, dan ataupun mungkin bagi warga-warga yang masih terjebak di dalam, warga-warga yang berjaga di sekitar jalur tersebut berjaga-jaga agar jika sewaktu-waktu melihat korban jiwa dapat segera dievakuasi. Dan kami juga ingin menginformasikan kepada Anda bahwa kami berhasil mendapatkan berbagai macam data-data korban jiwa yang berasal dari letusan Gunung Merapi ini. Ada 26 korban, dengan 3 diantaranya sudah meninggal dunia di Rumah Sakit Panti Nugroho. Dan hingga kini Rumah Sakit Panti Nugroho sendiri pun sudah merawat 14 orang dan sisanya sudah dipulangkan. Dan ada sekitar 9 orang yang sudah dikirim ke daerah Yogyakarta, tepatnya di Rumah Sakit Dr. Surjipto. Dan kami juga ingin menginformasikan pula kepada Anda bahwa sementara ini 12 jenazah lainnya yang ditemukan di kawasan Cangkringan, tepatnya di sekitar rumah Mbah Marijan sendiri pun sudah dibawa di Rumah Sakit Dr. Sarjito. Dan jenazah sendiri pun saya memiliki berbagai macam nama-namanya, di antara lain Sarno, Yamto, Suketi Wahono, Nyonya Puji Surono, Sujiman, Nurholik yang salah satunya adalah relawan, Sipon, Yuniawan Wahyu Nugroho yang adalah wartawan dari Viva News, Tutur Priyono yang menjadi dokter relawan, dan 2 orang diantaranya adalah Mr. X yang masih belum diketahui identitasnya, dan satu lagi juga masih Mr. X, dan ini adalah anak bayi. Dan sementara itu setelah meletus beberapa kali sejak tadi malam, kini aktivitas Gunung Merapi sudah mulai mereda. Hal ini sudah terlihat dari pantauan seismograf di kantor BPPTK. Turunnya aktivitas Gunung Merapi disambut lega oleh petugas kantor BPPTK Yogyakarta. Mereka sebelumnya sempat panik sejak Merapi meletus dari pukul 18 kemarin. Dari pantauan seismograf Gunung Merapi sudah mereda dan tidak terjadi gempa lagi. Namun petugas belum bisa memastikan apakah Merapi akan kembali meletus atau tidak. Dan berikut pernyataan dari Kepala Badan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Sarjono. Iya. Halo, Raymond. Iya, masih belum ada ya pernyataan dari Pak Sarono. Pak Surono ya.
mengenai situasi terkini tentang gempa ataupun kondisi vulkanik dari Merapi ya. Iya. Dan saudara, selanjutnya kami tunggu terus Raymond perkembangan terakhir dari sekitar lereng Gunung Merapi dan juga bagaimana perkembangan para pengungsi yang ada di sana. Juga korban jiwa yang mungkin masih saat ini masih ada dan masih beberapa orang lagi yang belum ditemukan ya.